Baik, terima kasih Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Kita sudah didoakan tadi oleh Ibu Meta dalam doa pembukaan sekaligus mendoakan pembacaan firman Tuhan. Oleh sebab itu baiklah kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang sudah dibacakan bagi kita tadi, yaitu dari surat Roma, surat yang ditulis tentu saja oleh ilham Roh Kudus sendiri kepada Rasul Paulus dan ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di kota Roma pada abad pertama dahulu. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kita tahu bahwa surat Roma ini sangat terkenal, bagian pasal 13 ini sangat terkenal di bagian awal, karena Paulus menulis tentang ketaatan kepada pemerintah atau menghormati pemerintah. Padahal kalau kita selidiki waktu itu pemerintah yang berkuasa atas Rasul Paulus itu pasti jauh lebih buruk dari pemerintah Australia maupun Indonesia. Waktu itu yang berkuasa adalah Kaisar Nero, salah satu kaisar yang paling jahat, paling brutal pemerintahannya. Banyak, kalau Bapak Ibu coba Google mungkin bisa mendapatkan data-data tentang kebrutalan Kaisar Nero, baik khusus terhadap orang Kristen maupun terhadap rakyat pada umumnya. Hampir tidak ada kejahatan yang dia buat. Dan dia juga membunuh banyak kerabatnya sendiri. Tapi pada saat itu Rasul Paulus menulis pada jemaat di Roma, kamu harus tetap menghormati pemerintah. Nah, itu catatan yang baik bagi kita semua. Nah, sebagai tanda, saya tidak panjang lebar soal itu, tetapi saya langsung ke bagian akhir dari perikop pertama yang ada hubungannya dengan perikop yang kita baca. Sebagai tanda penghormatan kepada pemerintah, dalam ayat yang ke-7 dari Roma pasal 13 ini, Rasul Paulus mengatakan pada jemaat supaya mereka yang mampu dan memang punya penghasilan dan sebagainya harus membayar pajak dan cukai. Bapak Ibu bisa mencari penjelasan sendiri karena saya bukan bidang saya agak sulit menjelaskan apa bedanya pajak dan cukai, tapi ya kira-kira pasti banyak yang mengerti. Tetapi Rasul Paulus ingin mengatakan itu tanda hormat kepada pemerintah, bayar pajak dan bayar cukai. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dan Paulus melanjutkan dalam ayat ke-8, ayat-ayat pembacaan kita tadi, bahwa jadi jangan hutang dalam hal ini. Bayar apa yang menjadi kewajiban kalian. Bayar itu semua sebagai tanda hormat pada pemerintah yang Tuhan izinkan berkuasa atas kalian, atas jemaat di Roma pada saat itu, dan tentu atas kita semua. Nah, lalu Paulus melanjutkan bahwa hanya dalam satu hal kamu, jadi dalam hal lain kalau bisa ada hutang ya bayar, hutang pajak dalam hal ini khususnya hutang pajak ya, harus kalau dibayar. Tetapi Paulus ingin mengatakan, kalau kita selidiki dalam terjemahan lain, di terjemahan bahasa Indonesia, seolah-olah sambungannya agak dipaksakan, tetapi pasti berhubungan. Yang Paulus maksudkan di sini ayat 8 ialah, oke, soal pajak dan soal lain-lain itu hutangmu harus dibayar ya. Usahakan dibayar semua. Tetapi ada satu hal yang hutangmu harus dibayar juga, tetapi tidak akan pernah lunas seumur hidupmu. Artinya harus tetap dibayar tiap saat begitu. Tapi tidak akan pernah selesai. Dan tiap saat, jadi kalau hutang pajak misalnya orang bayar sekarang, ya sudah, pajak tahun ini saya sudah bayar ya selesai. Tunggu tahun depan lagi. Misalnya begitu. Atau ada pajak yang misalnya tahun 2020, ya tahun itu tahun-tahun kekuasaan Kaisar Nero ya, sebelum tahun 64 ke bawah, sebelum sesudah Masehi. Ya mungkin misalnya orang itu hutang pajak tahun 56, lalu harus dibayar tahun 57, dibayar sudah selesai, hutang itu sudah selesai. Tapi kata Rasul Paulus ada hutang yang walaupun dibayar tidak akan selesai. Seumur hidup harus terus dibayar. Nah, hutang itu ialah, Paulus ingin mengatakan hutang itu ialah hutang untuk mengasihi sesama manusia. Itu jadi hutang orang Kristen seumur hidup. Yang harus terus dibayar, dilunasi. Sepanjang hidup, orang yang menyebut dirinya Kristen harus berusaha mengasihi sesamanya.
Dan itu hutang seumur hidup dari setiap orang percaya kepada sesamanya dan terutama pada Tuhan. Mengapa? Tentu saja karena Tuhan mengasihi lebih dulu sudah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna yang dibuktikan oleh Yesus ketika Ia berkorban di atas kayu salib supaya kita yang percaya diselamatkan. Paulus mengatakan bahwa siapa yang mengasihi sesamanya, artinya yang sungguh-sungguh mengasihi sesamanya, bukan karena ada kepentingan dan sebagainya, tapi mengasihi sesamanya tanpa pamrih, tanpa condition, tanpa persyaratan, itu sudah melaksanakan, pasti sudah melaksanakan hukum Taurat, hukum Tuhan. Yang Paulus maksudkan tentu saja adalah hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Karena hukum pertama sampai hukum ke-4 itu berkaitan dengan ketaatan dan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan menyembah patung berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, dan kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum pertama sampai ke-4, bukan? Dan itu berhubungan dengan itu mengenai hubungan kita dengan Tuhan langsung. Nah, hukum ke-5 sampai ke-10 itu berhubungan dengan hubungan di antara sesama manusia. Hormati ayah dan ibu, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Paulus mengatakan hukum ke-5 sampai ke-10 itu akan terpenuhi ketika seseorang sungguh-sungguh mengasihi sesamanya sesuai dengan perintah Tuhan. Dan Paulus menyebut itu di sini, menyebut sebagian, dia tidak sebut semua karena dia maksudkan yang penting kamu tahu semua hukum itu, hukum ke-5 sampai ke-10, dan bagaimana caranya? Caranya ialah dengan mengasihi sesama. Ya, katakan di sini ayat 9, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman manapun juga, artinya semua hukum yang lain itu tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Walaupun tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan satu demi satu Bapak Ibu, tapi kita bisa memahami itu. Mengapa kita tidak jatuh dalam perzinahan kalau kita mengasihi pasangan kita misalnya, atau mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita sendiri, tidak mau mengotori diri kita. Itu membuat kita jatuh kepada perzinahan. Nah, mengapa kita tidak membunuh? Itu cukup sangat jelas tentu saja. Supaya kalau kita mengasihi sama, tentu kita tidak akan mau membunuhnya. Kalau mengapa kita tidak, ini hukum yang berikut sini, mengapa kita tidak mencuri? Karena kita mengasihi orang yang memiliki barang itu. Kita tidak mencuri. Mengapa kita tidak mengingini, artinya tidak menginginkan dengan kecemburuan milik orang lain? Karena kita mengasihi orang itu. Dan seterusnya, hukum-hukum yang lain juga demikian. Menjaga nama baik orang dan sebagainya. Paulus melanjutkan bahwa kalau kita mengasihi, kita tidak akan berbuat jahat pada sesama. Dan karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Karena apa? Karena memang Tuhan memberikan hukum Taurat, khususnya hukum ke-5 sampai ke-10, supaya manusia, orang percaya, saling berbuat baik terhadap sesamanya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi sesama, otomatis kita akan melaksanakan hukum-hukum itu. Kalau kita melaksanakan hukum-hukum itu dengan sungguh-sungguh, ya pasti kita mengasihi sesama. Lukas Tuhan sekalian. Lalu Paulus melanjutkan dengan peringatan yang penting mulai ayat 11 dan seterusnya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui bahwa keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bapak Ibu harus ingat bahwa jemaat Roma itu umumnya, mungkin semua atau paling tidak mayoritas mereka adalah orang-orang yang tidak Kristen sejak lahir. Mereka atas penginjilan para rasul, termasuk Rasul Paulus sendiri, bertobat dari agama kafir atau dari agama Yahudi, mereka bertobat menjadi Kristen. Nah, Paulus ingin katakan pada mereka, keselamatan yang Tuhan janjikan itu sudah atau terutama hari kedatangan Tuhan, sudah lebih dekat daripada waktu kamu mula-mula menjadi percaya. Nah, ini memang bisa menjadi perdebatan teologis yang panjang karena sampai saat ini sudah lebih dari 2000 tahun, ya kira-kira hampir 2000 tahun berlalu dan keselamatan, maksudnya kedatangan Tuhan Yesus belum terjadi.
Tetapi yang Paulus maksudkan menurut Profesor William Hendriksen, seahli perjanjian baru yang sangat terkenal, yang Paulus maksudkan ialah yang pasti memang dibandingkan waktu, yang pasti memang Tuhan tahu kapan ia datang, dan dibandingkan dengan waktu sejak waktu orang Kristen Roma menjadi percaya, atau kita menjadi percaya, atau kita dilahirkan di dalam keluarga Kristen, waktu itu sampai kedatangan Tuhan itu sudah lebih dekat. Saya lahir tahun 1968. Tuhan tahu kapan dia datang. Dibanding tahun 1968 pasti tahun 2021 sudah lebih dekat dengan hari kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang dimaksudkan. Mungkin ada, bukan mungkin, pasti ada ya di sini yang tidak Kristen sejak kecil. Tanggal dibaptisnya itu entah kapan. Mungkin 10 tahun yang lalu. 5 tahun atau 20 tahun yang lalu. Nah dibanding tahun itu, hari kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Paulus ingatkan. Harus ingat itu. Dia katakan bangunlah dari tidurmu. Makanya kita manusia ini sering sibuk dengan berbagai hal, lalu lupa bahwa waktu terus berjalan. Dan bukan hanya tahun baru yang dekat, yang makin dekat, tapi hari kedatangan Tuhan juga makin dekat. Paulus katakan harus ingat itu. Dunia ini tidak akan selama-lamanya seperti ini. Tuhan datang sesuai dengan janjinya. Dan dia katakan, tiba waktunya bagi kamu untuk bangun dari tidur. Tidur, ya memang yang dimaksudkan tentu saja bukan tidur secara fisik ya, seperti kita lakukan umumnya tadi malam. Tetapi tidur artinya terlena, terlena di dalam semua hal yang kita lakukan untuk kebutuhan duniawi, jasmani kita, yang membuat kita lupa bahwa Tuhan berjanji suatu saat dia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bangun dari kelupaan itu. Kita ingat bukan Bapak Ibu bahwa di dalam Injil ada perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka tertidur. Waktu bangun yang bijaksana punya minyak, yang bodoh tidak punya. Bangun kata Paulus. Bangun. Bapak Ibu sekalian sebagai hamba Tuhan, saya harus mengingatkan Bapak Ibu dan mengingatkan diri saya sendiri. Kita, orang-orang yang hidup cukup stabil, paling gampang dalam sejarah kekristenan, menurut para ahli sejarah kekristenan, paling gampang tertidur di dalam segala kesibukan dan lupa bahwa Tuhan akan datang. Orang-orang yang Kristen yang hidup di bawah tindasan di Pakistan sana, di bawah peperangan di Suriah sana, lebih merindukan dan lebih waspada dan merindukan kapan Tuhan datang mengakhiri semua ini. Tapi kita hidup nyaman, umumnya lupa. Bapak Ibu. Dan sejarah, kalau Bapak Ibu sempat lupa, saya harus ingatkan diri saya sendiri juga. Saya harus ingatkan, karena saya juga hidup di sini. Dan ingatkan Bapak Ibu semua. Dalam sejarah kekristenan, kemapanan hidup adalah salah satu musuh terbesar bagi iman Kristen. Saya pernah ungkapkan 1-2 kali mungkin. Penelitian seorang, kalau tidak salah namanya Profesor David Wallace. Dia meneliti mengapa agama-agama lain, saya tidak sebut agama lain dalam rangka mempersalahkan atau membandingkan atau apa ya, tapi ini sejarahnya saja. Misalnya agama yang mayoritas di negeri asal kita, negeri Indonesia, agama Islam, tumbuhnya di Timur Tengah sana, dan sampai saat ini kekuatan utamanya masih sana. Walaupun Indonesia negara Muslim terbesar secara penduduk di dunia, tapi kalau orang menyebut nama agama Islam, orang akan berpikir lebih dulu. Kalau coba di sini saja Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang lain di sini, begitu menyebut nama agama Islam, pasti orang akan ingat lebih dulu dunia Arab daripada Indonesia. Saya bilang, oh tidak, Indonesia penduduk Muslim lebih besar dari Arab. Mereka lihat, are you okay? Karena memang itu, memang pusat kekuatannya masih di sana. Agama Hindu seperti itu, pusat kekuatannya tetap di India. Agama Buddha juga bergeraknya tidak jauh, di Asia Timur pusat kekuatannya.
Dan apalagi agama kuno seperti agama Zoroaster dari Iran dan sebagainya tetap di sana. Hanya agama Kristen yang pindah terus Bapak Ibu kekuatannya. Mulai dari Yerusalem, pindah ke Konstantinopel. Tidak lama Konstantinopel dihancurkan. Pindah lagi kekuatannya ke Afrika Utara, hancur. Pindah lagi ke Eropa, hancur. Sekarang gereja-gereja sudah kosong sana. Pindah ke Amerika, sebagian ke Australia. Ya, lihat ke apa yang terjadi. Sekarang mayoritas orang Kristen yang paling setia itu di Afrika dan mungkin di Korea Selatan. Terus pindah. Profesor Wallace mengatakan salah satu penyebab pindahnya agama Kristen ialah pusat kekuatan agama Kristen selalu berpindah menjauhi daerah-daerah yang mapan secara ekonomi. Menjauhi. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Bangun dari tidur Bapak Ibu. Keadaan kita memang sangat mudah menidurkan kita. Semua ada. Saya mengerti Bapak Ibu, tidak semua kita di sini adalah warga negara atau penduduk tetap Australia. Tapi umumnya kita orang-orang yang cukup mapan. Kalau tidak sampai di sini dengan status ini. Jadi kita ini peringatan yang baik sekali. Bangun. Ingat. Entah kita hidup susah atau kita hidup senang, Yesus akan datang menjadi sebagai hakim. Jadi bangun. Sadari itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Paulus tidak cuma bilang aku ayo bangun dari tidur dan sebagainya, tapi dia menjelaskan, dia menambah penjelasannya. Dia bilang, ya keselamatan sudah makin dekat. Tadi saya menyinggung bahwa ada orang yang berkata, loh bagaimana sudah hampir 2000 tahun berlalu, Yesus belum datang. Tapi Profesor Willem Hendriksen menjelaskan begini, bagi tiap orang tanggal dia menjadi percaya itu dan tanggal kematiannya itu toh berjalan terus mendekati ke sana. Dan ketika orang tiba pada hari di mana dia harus kembali, orang yang diselamatkan maksud dari Profesor Hendriksen, bagi orang yang Tuhan selamatkan, orang percaya, ketika hari di mana dia harus kembali ke hadirat Tuhan, sejak itu waktu berjalan terasa jauh lebih cepat. Dan itu normal. Di dunia sekarang ini, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mau ikut Tuhan secara konsisten dalam segala hal, waktu terasa lama karena begitu banyak hambatan dan rintangan bagi kita untuk mempraktikkan kepercayaan kita secara konsisten dan konsekuen. Tantangan itu bisa datang dari luar, dari dalam, dari mana saja. Sehingga di mana-mana rasanya ada hambatan. Dan kita akan merasa waktu lama. Tetapi ketika kita sudah tiba, hari-hari kita di dunia ini sudah selesai. Dan jiwa kita, tubuh kita memang terbaring di dalam kubur. Tetapi jiwa kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi kesusahan, air mata dan sebagainya. Waktu terasa cepat. Dari detik itu sampai hari kedatangan Tuhan rasanya begitu cepat. Sehingga Paulus katakan keselamatan sudah lebih dekat. Bangunlah. Tapi Ibu kasih Tuhan sekalian. Hari sudah jauh malam kata Paulus. Telah hampir siang. Artinya hari-hari kegelapan dosa di dunia ini yang masih harus kita jalani sampai saat ini. Sudah jauh berjalan. Sudah 4.000 tahun sejak Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi percaya. Sudah 3.000 tahun sejak Daud dinobatkan untuk menyatukan kerajaan Israel. Sudah 2.000 tahun sejak Tuhan Yesus lahir di Bethlehem untuk menyelamatkan kita. Dan sebagainya dan sebagainya. Sudah kurang lebih 1.600 tahun, kalau tidak salah, sejak ayat-ayat yang kita baca hari ini, membuat bertobat seorang tokoh gereja paling terkenal abad ini, paling terkenal dalam sekitar 1.000 lebih tahun ini, yaitu Santo Agustinus. Bertobat dari ayat-ayat yang kita baca ini. Dia membaca ayat ini di satu taman di kota Milan dan dia bertobat sejak saat itu. Dia seorang pemuda yang pintar tapi hidupnya sembrono, hidup dalam percabulan, hidup dalam kemabukan dan sebagainya. Ibunya yang bernama Monica berdoa untuk dia tiap hari. Tuhan tolong supaya anak saya bisa bertobat. Karena ibunya cemas, anak saya ini anak pintar, pandai, hebat, tapi jiwanya akan binasa kalau dia hidup begini terus.
Ibunya ia bernama Monica berdoa, dan satu ketika di taman kota Milan, Agustinus melihat, membaca ayat ini, dan dia bertobat. Menjadi salah satu tokoh gereja yang paling terkenal sampai saat ini. Itu saja sudah lebih, sudah begitu lama berlalu Bapak Ibu. Dan hari-hari kita di dunia ini juga tidak seterusnya begini. Jadi siap bahwa hari memang sudah jauh malam secara rohani. Sudah hampir siang, artinya hari kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Tahun sudah berganti, kita sudah memasuki bulan kedua tahun 2021. Tidak terasa. Artinya satu hal yang pasti, hari kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Sebab itu marilah kita menanggalkan, kata Paulus, perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Senjata terang yang dimaksud dikatakan dalam ayat yang ke-14 yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetapi kita juga bisa mendapat penjelasan sedikit dalam Efesus pasal 6. Ada beberapa di situ disebutkan, tapi dua senjata terang yang sangat penting ialah firman Tuhan dan iman kita. Dan Rasul Paulus sendiri mengatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi dengan kata lain, kalau saya bisa simpulkan, kenakan senjata terang, baca firman Tuhan tiap hari. Supaya kamu bisa melawan cobaan dan tantangan iblis yang akan datang tiap hari. Sebab waktu Tuhan Yesus dicoba di padang gurun juga dia mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Bukan dengan filosofi pribadi, apalagi dengan mengandalkan kebaikan hati atau kebaikan moral pribadinya. Tidak bisa. Hanya dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus mengalahkan cobaan iblis di padang gurun. Dan Rasul Paulus katakan itu senjata rohani. Bangun imanmu dengan firman Tuhan dan dengan doa. Supaya kamu bisa berjaga-jaga di tengah kegelapan dunia ini. Supaya kamu tidak dijatuhkan. Bangunlah. Jangan terlena dalam hidupmu tiap hari bagaimanapun nyamannya hidup itu. Sebab itu tidak akan selamanya. Jangan terlena. Bangun, kenakan firman Tuhan. Kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai senjatamu. Artinya hiduplah di bawah naungan Kristus. Hiduplah seperti Kristus hidup di tengah dunia ini. Untuk melawan segala macam kejahatan. Entah kejahatan yang ada di dunia atau kejahatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Saya tidak bisa mengalahkan semua kebiasaan buruk saya yang bertentangan dengan firman Tuhan tentu saja. Dengan mengandalkan kebaikan pribadi saya. Saya tidak bilang, oh ada teman saya dulu di sana, preman pernah masuk bui, bunuh orang. Saya tidak begitu, jadi pasti nanti saya masih ada keburukan, tapi pasti saya akan bisa atasi itu karena saya orangnya cukup baik. Tidak bisa, itu omong kosong. Alkitab mengatakan tidak ada orang yang bisa seperti itu. Kita hanya bisa menanggalkan semua hal yang jahat dalam diri kita. Dan kalau saya katakan jahat bukan berarti kejahatan yang masuk dalam pidana umum saja. Tapi jahat berarti semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun di mata dunia mungkin itu hal biasa. Semua itu hanya bisa ditanggalkan kalau kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengandalkan firman-Nya untuk membangun iman kita untuk melawan semua itu. Paulus katakan bangunlah, hari sudah hampir siang. Waktu terus berlalu, kedatangan Tuhan sudah dekat. Kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Senjata untuk melawan kegelapan itu. Dan Paulus ingatkan di akhir bacaan kita tadi, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sedikit complicated, rumit memang, tapi yang dimaksudkan ialah keinginan tubuh. Saya ulang dulu bahwa kata tubuh dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab itu tidak hanya berarti daging kita ini saja, tapi semua yang ada dalam diri kita. Sering artinya seperti itu. Artinya yang dimaksudkan adalah, dan itu memang sesuai dengan hal ini, sebab kalau tubuh daging saja kan tidak tahu keinginannya apa, yang ingin itu kan hati dan pikiran berusaha melaksanakan keinginan. Artinya Paulus ingin mengatakan salah satu tanda bahwa kamu akan bisa melawan, menanggalkan semua kejahatan itu, ialah kamu jangan mendahulukan kebutuhan duniawi jasmanimu dari
kebutuhan rohani. Kegiatan rohani, kegiatan yang berhubungan dengan penyembahan pada Tuhan, ibadat, membaca firman dan sebagainya, harus lebih diutamakan. Walaupun secara porsi waktu mungkin tidak lebih banyak. Tentu saja kita kerja 7-8 jam sehari dan baca Alkitab tidak sampai selama itu. Atau berdoa juga tidak selama itu. Tapi harus diutamakan. Artinya jangan sampai kegiatan yang bersifat rohani ditiadakan demi kebutuhan jasmani. Itu tandanya kita masih terlelap di dalam tidur kita bersama dosa kita. Kalau ibadah minggu misalnya atau doa sendiri di rumah, baca Alkitab dan sebagainya, ditiadakan demi kebutuhan jasmani kita, kegiatan jasmani kita yang lain, berarti kita memang masih tidur di dalam dosa kita. Paulus katakan bangun, kedatangan Tuhan sudah dekat. Hari penghakiman akan tiba juga. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Jangan rawat tubuhmu, maksudnya jangan mengutamakan kebutuhan tubuhmu. Memuaskan keinginan tubuh itu kan tidak selamanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum negara. Paulus tidak hanya bicara tentang perzinahan, pembunuhan atau apa, dan pencurian dan sebagainya. Tapi dia juga bicara dengan semua hal yang lain. Makan minum kita, kebutuhan lain-lain, hiburan dan sebagainya. Kebutuhan untuk bertemu kerabat, teman dan sebagainya. Bahkan hal-hal yang kelihatan baik, pendidikan dan apapun. Semua itu kemungkinan besar baik untuk dilakukan. Tetapi kalau itu semua diprioritaskan lebih daripada firman Tuhan, Paulus katakan bangun. Karena itu semua akan berakhir. Pada hari kedatangan Tuhan, Tuhan tidak tanya semua itu. Walaupun itu juga berkat yang bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bukan itu. Tuhan ingin tahu bagaimana kita menunjukkan kecintaan kita kepadanya. Karena keselamatan yang sudah Dia berikan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kita baru masuk bulan kedua tahun 2021 ini. Yang pasti hari kedatangan Tuhan Yesus sudah lebih dekat. Saya ulang lagi dan akan ulang beberapa waktu kemudian. Salah satu tanda gereja yang benar ialah jemaat di dalamnya merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Dan ketertiduran di dalam semua kenyamanan dunia bisa membuat orang tidak merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Karena mereka pikir semua di dunia yang mereka dapat selama ini, punya selama ini sudah cukup baik. Padahal itu akan selesai Bapak Ibu. Boleh dinikmati, tapi tidak boleh diutamakan. Sebab itu akan selesai. Tuhan Yesus akan datang. Dan jangan sampai kita seperti Kaisar Konstantin Agung. Waktu menjelang ia mati, dia tahu penyakitnya tidak bisa sembuh lagi. Salah satu perintah terakhirnya ialah dia suruh waktu peti jenazahnya dibawa untuk dikuburkan, dia bilang sebelum itu dia bilang nanti kalau peti jenazah saya dibawa untuk dikuburkan, tolong lemparkan uang saya di pinggir jalan, supaya semua orang yang lihat tahu bahwa pada hari itu uang itu tidak ada gunanya, tidak bisa membela saya sedikit pun. Dan bukan cuma uang, banyak hal yang lain. Orang Kristen harus waspada. Tanda-tanda zaman yang kita lihat. Pandemik yang sudah setahun lebih. Bencana alam dan sebagainya. Memang Alkitab mengatakan itu belum tanda bahwa pasti Tuhan akan datang minggu depan. Bukan. Tetapi itu tanda peringatan bagi kita semua. Bahwa kita ini satu terjadi semua kenyamanan kita bisa hilang selamanya. Jangan andalkan itu. Jangan sampai tidak peduli pada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan hanya karena kita punya berbagai kenyamanan di dunia ini. Karena Tuhan akan datang dan meminta kita mempertanggungjawabkan semuanya. Apakah kita mendahulukan Dia atau mendahulukan berkat yang Dia berikan. Tuhan Yesus kiranya membimbing kita semua menjalani tahun 2021 yang masih 10 bulan lebih ini. Dengan terus membangunkan diri kita dengan seruan firman Tuhan, doa, pembacaan firman dan dengan itu membangun iman kita.
Supaya kita waspada. Supaya kita waspada. Menjauhi semua hal yang masih jahat di dalam diri kita. Dengan firman dan pembangunan iman kita. Sebab kita tahu. Lambat atau cepat. Kaya atau miskin. Sehebat apapun kita. Tuhan Yesus akan datang. Menjadi raja di atas segala raja. Tapi juga menjadi hakim. Di atas segala hakim. Tuhan Yesus memberkati. Amin.